Episode ini datang dari akhir bulan April tahun 2026. Hello everyone, aku Maeve. Selamat datang di episode keempat dari Teman Tiduran. Sebuah segmen di mana kalian semua akan mendengarkan cerita dariku. Tentang apa saja yang menyita ruang di pikiranku. Baik itu pengalaman masa laluku, hal-hal yang membentuk diriku menjadi sekarang ini, atau ya sekedar hal-hal random dan asbun aja. Semoga aja ceritaku pada hari ini tidak membuat kalian semua ketiduran karena bosan. Oke, jadi aku mau menjelaskan sedikit tentang episode kali ini ya. Hadirnya ide untuk bikin topik tentang ini seperti yang ada di judul itu tuh karena aku lagi mikirkan orang-orang yang sayang sama aku dan bagaimana mereka mengekspresikannya gitu. Jadi orang tersebut itu adalah kakak kandungku sendiri. Jadi aku tuh suka kepikiran. Dia tuh suka kali kalau misalnya nampak di e-commerce gitu atau di sosial media influencer-influencer gitu ada baju dengan motif yang lucu dikit aja. Langsung aku di kontaknya. Mev, kamu mau nggak aku belikan ini? Atau enggak, Mev, kamu mau nggak baju kayak gini? Nah sebenarnya tuh aku mikir-mikirkan. Aku ini kan sekarang lagi sekolah, melanjutkan studi. Jadi aku tuh ngerasa kayak pengeluaranku itu banyak banget. Dan apa yang ku prioritaskan itu bukan hal-hal yang seperti itu gitu. Beberapa kali aku sempat kayak nolak gitu kan. Kayak nggak usah lah, mendingan uangnya disimpan aja gitu. Toh sekarang kita nggak bisa menyangkal. Kehidupan ekonomi dan finansial di Indonesia ini, ya atau bahkan di seluruh dunia, itu ya lagi nggak baik-baik aja gitu. Tiap kali aku menolak tawaran dari kakakku ini, kakakku suka bilang, ya udah kalau kamu nggak mau beli, biar aku aja yang belikan gitu. Atau enggak, kalau kamu nggak mau ya buat aku aja gitu. Ya sebenarnya bukan karena aku nggak suka lihat baju-baju kayak gitu kan. Maksudnya ya kadang ada beberapa motif dari baju-baju itu yang aku suka gitu. Tapi aku ngerasa kayak dari skala prioritasku baju-baju itu ya nggak di paling atas gitu. Dan juga kan karena aku lagi melanjutkan studi itu kan baju yang ku pakai 5 dari 7 hari dalam seminggu itu kan kalau nggak seragam kemeja ya scrub gitu kalau masuk pasien gitu. Jadi baju-baju yang untuk gaya-gaya seperti itu ya jujur aja nggak ada di priority list gue gitu. Cuman dari apa yang dilakukan kakakku ini, aku bukannya memprotes atau apa ya, cuman aku jadi kayak kepikiran gitu. Kenapa ya ada orang tuh kayak mengekspresikan kasih sayangnya itu beda sama kita gitu. Kalian pernah juga nggak sih ngerasain gitu? Misalnya kalian udah mencintai seseorang sepenuh hati gitu. Tapi orang lain itu nggak ngerasa dicintai. Atau mungkin kalian pernah meminta maaf dengan tulus, setulus hati kamu, tapi orang itu tetap ngerasa kayak, ah kamu nggak betul-betul meminta maaf gitu. Ya sebenarnya banyak sih konflik di dalam sebuah hubungan, entah itu dengan pasangan, entah itu sama teman, entah itu sama keluarga, atau ya sama orang-orang yang berinteraksi sama kita aja gitu. Itu kadang-kadang masalah yang timbul dengan mereka itu sering kelihatannya itu kayak kurang cinta, kurang sayang, ya kurang penyesalan gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu konflik gitu.
Sebenarnya apa sih masalahnya? Apakah betul-betul kurang cinta? Atau hanya caranya aja yang berbeda? Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang cinta dan maaf, yaitu tentang love language dan apology language. Tentang gimana masyarakat itu sering menganggap beberapa cara mencintai dan meminta maaf itu lebih baik daripada yang lain. Tapi, apakah benar begitu adanya? Kalau kalian ingin lebih memahami tentang love language dan apology language, atau penasaran dengan fenomena yang terjadi di masyarakat ini, dan tertarik sama hal-hal yang begituan, ini cerita untukmu. Oke, jadi kita mulai pembicaraan kali ini dengan love language. Jadi love language ini adalah sebuah konsep dari Gary Chapman yang menjelaskan berbagai cara manusia mengekspresikan cinta dan kasih sayang dan bagaimana seseorang ingin diperlakukan sebagai ekspresi kasih sayang dari orang-orang terkasih. Nah, jadi love language itu bukan hanya sekedar kita itu bagaimana caranya menyayangi seseorang gitu. It goes both ways gitu. Jadi, bagaimana kita ingin memberi cinta, gimana kita ingin menerima cinta, itu adalah sama-sama dalam cakupan love language itu sendiri. Nah, jadi belakangan ini tuh banyak ya Gen Z yang di beberapa sosial media itu lagi FOMO-FOMOnya lah ngebahas-bahas love language gitu. Tapi seringkali yang mereka bahas itu ya agak-agak salah kaprah gitu lah. Misalnya di salah satu sosial media ada orang yang suka makan pedas gitu kan. Terus dibilangnya love languageku itu physical attack sama organ pencernaanku. Ya nggak gitu loh, nggak gitu konsepnya. Ini love language yang di podcast ini tuh khusus membahas yang betul-betul basic dari love language, yang betul-betul otentik konsep Gary Chapman ini. Menurut Gary Chapman ini, love language ini kan ada 5. Ada quality time, di mana kita mengekspresikan kasih sayang dan kita ingin menerima kasih sayang itu dengan cara menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai gitu. Ada yang namanya physical touch. Ya, tahu sendirilah physical touch dengan sentuhan fisik. Nggak harus dengan hal-hal yang intimate gitu sih. Hanya sekedar pelukan, belayan itu juga termasuk physical touch. Kemudian ada yang namanya act of service. Act of service itu adalah bahwa kita ingin dicintai dan mencintai dengan tindakan gitu. Kemudian ada receiving gifts, tahulah receiving gifts, memberi hadiah dan dikasih hadiah. Dan yang terakhir ini adalah words of affirmation. Mereka nggak butuh semua-semua itu dengan kata-kata aja udah cukup. Nah, jadi bukan yang seperti di meme-meme yang Gen Z buat itu ya, yang love language itu ya. Nah, terus si Gary Chapman ini, dia nggak cuman punya konsep love language gitu. Dia juga punya yang namanya apology language. Sebuah konsep cara meminta maaf yang nggak terlalu umum lah seperti love language. Tapi ini juga sama pentingnya dalam komunikasi gitu. Dan apology language itu adalah konsep dari Gary Chapman yang kolaborasi dengan Jennifer Thomas. Sama seperti love language, apology language itu juga ada 5. Jadi ada 5 tipikal orang yang kalau meminta maaf atau diminta maaf itu mereka lebih prefer gaya yang seperti apa. Jadi yang pertama itu ada expressing regret ya. Kalau expressing regret itu ciri utamanya itu adalah mengekspresikan rasa sedih atau penyesalan dan menunjukkan empati terhadap perasaan orang lain gitu. Kayak emosi kamu valid gitu. Karena ya fokusnya memang emosi dan penyesalan gitu. Jadi contoh orang yang expressing regret itu adalah yang aku menyesal sudah menyakiti kamu gitu. Terus yang kedua ada yang namanya accepting responsibility. Jadi accepting responsibility ini adalah
cara meminta maaf atau orang yang lebih suka cara dimintai maafnya itu berfokus pada mengakui kesalahan secara jelas. Jadi ciri-ciri utama apology language yang accepting responsibility ini adalah mengakui kesalahan tanpa alasan dan tidak menyalahkan situasi atau orang lain. Jadi ya maksudnya you take your own accountability aja gitu kayak. Contoh, itu salahku. Ya aku nggak seharusnya ngelakuin itu gitulah. Kayak mengakui aja kalau dia salah gitu. Yang ketiga, ada yang namanya making restitution. Jadi making restitution itu mereka-mereka ini fokus untuk memperbaiki damage yang sudah terjadi gitu. Kayak cepat-cepat mau mencari solusi gitu dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ciri utama orang yang apology language-nya itu making restitution, mereka itu menawarkan tindakan untuk memperbaiki. Kayak yang saya bilang tadi ya, buru-buru mau cari solusi. Dan mereka itu nggak menunjukkan keseriusan mereka minta maaf itu dari kata-kata, tapi dari usaha mereka sendiri. Nah, jadi contohnya itu aku ingin memperbaiki apa yang sudah ku lakukan gitu. Apa sih yang bisa ku lakukan to make it better gitu. Yang keempat ada genuinely repenting. Genuinely repenting itu berfokus pada perubahan perilaku. Nah, bedanya kalau misalnya yang making restitution itu lebih berfokus ke damage yang ada saat ini. Kalau genuinely repenting itu dia nggak fokus di saat ini, tapi dia mencegah supaya nggak kejadian lagi gitu. Dan ciri utamanya itu adalah berkomitmen untuk nggak mengulanginya dan menunjukkan niat untuk berubah gitu. Contohnya, aku sadar ini salah dan aku akan berusaha agar tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi waktu aku menyusun skrip untuk podcast ini, jujur aja aku masih agak-agak nggak terlalu paham ya bedanya making restitution sama yang genuinely repenting. Tapi kayaknya ada benang merah tipis yang ya aku usaha untuk menjelaskannya. Jadi kalau misalnya kalau aku ada salah boleh dikritisi aja di kolom komen, tapi yang sopan ya. Kemudian untuk yang nomor 5 itu dari apology language itu requesting forgiveness. Jadi requesting forgiveness itu fokusnya itu ya cuma minta pengampunan aja secara langsung. Mereka nggak mau ngomong panjang lebar, nggak mau ngomong gimana cara begini, beginu, nggak mau cari-cari alasan. Pokoknya minta maaf aja. Dan mereka itu bedanya sama yang apology language 2 pertama itu adalah requesting forgiveness itu adalah mereka pengen orangnya itu langsung memaafkan mereka gitu. Orang itu secara eksplisit bilang, iya, I forgive you gitu. Karena orang-orang yang requesting forgiveness itu mereka itu contohnya kayak kamu mau kan maafin aku gitu. Mereka ingin ya orang yang dimintai maaf itu secara eksplisit bilang iya, aku memaafkanmu gitu secara verbal. Nah, jadi itu untuk love language sama apology language itu ya bisa dites lah. Ada satu website yang sama lah bisa untuk ngetes dua-duanya gitu. Tiap orang itu pasti punya lima-limanya, baik itu love language atau apology language. Tapi ya meskipun mereka ada lima-limanya, pasti ada satu atau dua yang dominan gitu. Yang ada dalam diri dia. Nah, jadi kalau kita nengok dua konsep ini, sebenarnya kan kita bisa memahami satu hal yang cukup sederhana. Bahwa manusia itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan perasaan. Baik itu perasaan cinta, baik itu rasa penyesalan. Ada orang yang menunjukkan cinta itu lewat kata-kata, orang yang words of affirmation tadi. Ada yang dengan menghabiskan waktu bersama. Ada yang dari tindakan, kayak orang-orang acts of service. Yang mungkin gak selalu terlihat romantis ya. Hal yang sama juga terjadi ketika seseorang minta maaf gitu. Ada orang yang merasa permintaan maaf itu harus secara langsung. Ada yang lebih nyaman menunjukkannya dengan tindakan. Ada juga dari perubahan perilaku.
gitu. Nah, jadi aku sendiri ya, kalau kalian pengen tahu, kalian bisa skip aja bagian ini kalau kalian nggak mau tahu. Aku ini sebenarnya love language-nya itu yang paling dominan itu words of affirmation. Dan kadang-kadang ada quality time juga yang dominan kedua. Dan untuk apology language, aku kemarin juga baru tes ya. Kalau aku nggak salah ingat, yang taking accountability, yang tipe nomor 2. Nah, jadi secara teori ini semua cara itu kan sama-sama valid. Dan semua itu hanyalah cara manusia, bahasa manusia, untuk mengekspresikan sesuatu yang sebenarnya sama gitu. Kalau love language untuk mengekspresikan perhatian, kasih sayang, kepedulian. Kalau apology language ya penyesalan gitu. Dan sebenarnya keberagaman itulah yang membuat dunia itu jadi lebih indah dan lebih berwarna. Tapi masalahnya, kehidupan sosial itu kan nggak selalu melihatnya seperti itu. Dan kita itu sebenarnya tinggal di lingkungan di mana tiap orang itu punya standar sendiri loh, gimana orang harus menunjukkan kasih sayang, gimana orang harus minta maaf gitu. Jadi seringkali tuh ada standar nggak tertulis tentang gimana seseorang harusnya mencintai dan gimana seseorang tuh harus meminta maaf. Ada cara-cara yang dianggap lebih tulus dalam minta maaf ataupun dalam memberikan kasih sayang. Dan sebenarnya tanpa kita sadari, kita juga ikut-ikutan mulai ngejudge loh, menilai ketulusan orang lain itu. Dan jujur aja aku dulu pernah ada di fase itu. Ya untungnya sekarang aku udah enggak sih. Dan di titik inilah konsep tentang bahasa cinta dan bahasa permintaan maaf itu mulai bertabrakan dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu stigma sosial. Dan justru stigma inilah yang sering membuat orang tuh ngerasa yang aku lakukan selama ini untuk mencintai itu nggak cukup ya. Atau aku sudah melakukan ini untuk mengakui kalau aku salah, untuk memperbaiki hubungan ini, tapi nggak cukup ya. Nah, jujur aku sendiri ya cukup sering lah mendengar orang-orang di sekitar yang bikin standar-standar seperti itu gitu, standar ideal yang versi mereka gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya mereka itu kayak bilang, aku sih lebih prefer orang melakukan yada gini sama aku daripada orang yang yada gitu. Atau aku lebih lebih suka kalau orang itu nggak usah main minta maaf deh, langsung pakai tindakan aja gitu. Jadi kan aku bisa ngelihat bukti dari ketulusan mereka minta maaf gitulah. Ya sebenarnya nggak masalah kalau itu hanya sampai pada preferensi orang itu gitu. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika standar ideal mereka itu dipaksakan ke orang lain gitu. Dan sampai-sampai mereka merendahkan dan menginvalidasi orang-orang dengan love language atau apology language yang menurut mereka itu inferior. Dan banyak loh gue jumpain orang-orang yang sampai-sampai bilang kayak, ah orang-orang yang words of affirmation itu pasti orangnya fake. Atau nah orang yang suka physical touch itu pasti ada niat jahat di belakangnya, pasti ada pengen begini gini gitu lah. Ya sering lah dikonotasikan negatif gitu. Dan standar-standar ini sebenarnya perlahan-lahan membentuk cara kita menilai orang lain gitu. Kita mulai percaya bahwa ada cara mencintai yang benar dan ada cara mencintai yang kurang ideal, kurang tepat gitu. Ada permintaan maaf yang tulus, ada permintaan maaf yang dianggap nggak tulus gitu. Dan itu semua ya jelas membuat orang-orang dengan love language atau apology language itu yang dianggap inferior itu ya ngerasa dijudge dan ngerasa kalau mereka itu cintanya nggak pernah cukup atau mungkin nggak pantas dicintai gitu. Ya, maaf ya terdengar sedikit curcol, aku soalnya anak WOA. Padahal ya seringkali yang terjadi sebenarnya itu jauh lebih sederhana gitu. Seseorang mungkin nggak pandai mengatakan kata-kata manis, tapi dia selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan.
Shout out kepada teman-teman di sini yang act of service. Seseorang mungkin nggak tahu gimana menunjukkan penyesalan dengan cara yang dramatis, yang betul-betul yang tipe nomor 5 tadi, yang requesting forgiveness. Tapi dia benar-benar memperbaiki kesalahannya, kayak yang nomor 4 gitu, yang genuinely repenting gitu. Nah, tapi karena cara mereka itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita mulai meragukan ketulusan mereka. Dan disitulah letak masalahnya. Harusnya kita tuh nggak kayak gitu. Nah, jadi karena sebagian dari kita mulai menilai cinta itu hanya dari satu cara tertentu, kita tanpa sadar tuh sedang mengatakan bahwa cara-cara lain itu nggak cukup berarti atau bahkan nggak berarti sama sekali. Padahal ya bisa jadi di balik tindakan yang terlihat sederhana itu ada seseorang yang sebenarnya sedang betul-betul berusaha sangat keras untuk mencintai kita dan agar kita merasa dicintai. Dan bisa jadi di balik permintaan maaf yang sebenarnya ya biasa aja gitu, ada seseorang yang benar-benar menyesal. Hanya saja dia nggak tahu cara menyampaikannya dengan cara yang kita harapkan. Stigma sosial itulah membuat kita percaya bahwa cinta itu harus terlihat dengan cara yang tertentu, cara yang sesuai dengan standar ideal yang kita bentuk. Padahal cinta nggak selalu datang dalam bentuk yang sama. Dan mungkin sebagian dari konflik yang kita alami dalam hubungan itu bukan karena kurang cinta, tapi karena kita itu nggak paham dan terlalu sibuk untuk mencari bentuk cinta yang kita kenal, yang kita prefer, sampai kita nggak melihat cinta yang sebenarnya udah ada depan mata kita gitu. Padahal ya, di balik berbagai love language dan apology language yang beragam ini, ada satu benang merah yang paling penting dan yang nggak boleh kita lupakan. Jadi sebenarnya mau love language lu physical touch kayak, mau receiving gifts kayak, mau words of affirmation kayak, mau quality time kayak, mau act of service kayak, ada satu hal ini yang membedakan apakah tindakannya tulus atau enggak, yaitu intensi. Karena pada akhirnya sebuah tindakan, apapun itu bentuknya, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, yaitu niat orang untuk melakukannya gitu. Love language itu ya pada dasarnya cuma bahasa kita untuk mengekspresikan kasih sayang kita. Apology language juga sama, hanyalah cara untuk mengekspresikan penyesalan kita. Tapi dari cara itu sendiri aja nggak otomatis membuat sebuah tindakan atau kata-kata menjadi sesuatu yang tulus atau enggak. Kita kan seringkali hidup dengan asumsi bahwa beberapa bentuk cinta itu terlihat lebih romantis daripada yang lain. Beberapa bentuk kasih sayang itu terlihat lebih tulus daripada yang lain. Atau kalau apology language lah, dengan cara minta maaf yang seperti ini kelihatan lebih betul-betul minta maaf lah dibandingkan cara yang lain gitu. Oke, jadi kita beri contoh ya. Kalau di masyarakat yang di sekitarku ini ya, mereka itu standar yang mereka anggap lebih tulus dalam menyayangi itu adalah dengan memberikan hadiah atau receiving gifts. Dan sepertinya beberapa budaya lain juga memikirkan hal yang sama gitu. Memberi hadiah itu sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat manis, sangat penuh perhatian, atau kalau misalnya kamu tuh lebih parah dari dia gitu. Dia masih bisa loh ngasih-ngasih orang yang tersayang kayak gini gini gini. Ya tapi sebenarnya hadiah juga bisa datang dari niat yang sangat berbeda. Tak terkecuali, maaf cakap ya, niat jahat. Sebagai contoh nih, dua orang ngasih hadiah. Sama-sama ngasih hadiah nih, tapi yang satu memang karena perhatian, karena sayang. Satu lagi karena nyogok. Untuk kepentingannya sendiri, agar sebuah hubungan itu lebih menguntungkan dia gitu. Atau memberi hadiah dengan harapan orang yang dicintainya itu bisa memberikan hadiah yang lebih mahal lagi gitu. Contoh lain, dua orang di dua skenario yang berbeda.
Dua-duanya sama-sama physical touch. Yang satu itu ya memang suka belai-belai aja, maksudnya sama hewan peliharaannya pun juga dia belai-belai, sayang-sayang gitu kan. Tapi yang satu lagi membelai-belai supaya bisa mendapatkan akses untuk, ya you know lah. Gak usah saya lanjutkan lagi ya pembahasannya. Takutnya dolar kuning nanti videonya. Nah jadi sama dengan yang apology language. Di permukaan itu tindakannya itu terlihatnya itu sama semua gitu. Sama-sama kalau nggak ngomong ya dengan tindakan gitu. Tapi maknanya ya bisa sangat berbeda juga kalau apology language gitu. Kadang-kadang orang yang memang love language-nya itu dengan kata-kata, dengan meminta maaf, mengakui kesalahan, kadang-kadang ya biar masalahnya cepat selesai aja gitu. Kadang-kadang seseorang bisa mengungkapkan kata-kata manis saat minta maaf itu ya supaya orang yang dicintainya bisa stay gitu. Orang yang dia anggap bisa manipulasi itu bisa stay. Ada orang yang dengan tindakan biar dia dimaafkan saat itu. Terus habis itu ya diulangi lagi. Jadi baik love language dan apology language itu ya di permukaan semuanya itu kelihatannya sama ya. Tapi maknanya itu bisa sangat berbeda gitu. Kalau niat dibaliknya itu adalah manipulasi, kalau tujuannya itu untuk mengendalikan orang lain, maka sebenarnya apa yang mereka lakukan itu ya bukan lagi ekspresi cinta maupun ekspresi penyesalan gitu. Itu cuma alat jadinya. Dan di titik ini harusnya kita udah mulai menyadari ya sesuatu yang penting. Bahwa nggak ada love language yang otomatis membuat seseorang lebih mencintai. Nggak ada apology language yang otomatis membuat seseorang itu kelihatannya lebih tulus dalam minta maaf. Jadi baik love language atau apology language manapun nggak ada yang superior. Karena pada akhirnya yang benar-benar menentukan makna dari semua itu ya bukanlah bentuknya. Itu semua hanya cara. Tapi yang paling penting itu niat di balik semuanya. Love language itu hanyalah bahasa. Apology language itu ya hanya cara gitu. Dan seperti bahasa pada umumnya, kata-kata yang sama bisa digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat tulus atau sesuatu yang sama sekali nggak jujur. Dan dari semua yapingan-yapinganku ini ya tentang love language, tentang apology language, stigma sosial, dan juga intensi sebagai benang merah dari semuanya, ya mungkin kita sampai pada suatu kesadaran yang cukup sederhana. Bahwa hubungan antar manusia itu sebenarnya jauh lebih rumit dibandingkan sekedar memilih bahasa yang quote-unquote benar gitu. Kita semua itu tumbuh di lingkungan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, belajar mencintai dengan cara yang berbeda, menerima cinta dengan cara yang berbeda, dan juga belajar meminta maaf dan dimintai maaf dengan cara yang berbeda pula. Ada orang yang belajar mencintainya itu lewat kata-kata. Ada yang belajar mencintai lewat tindakan. Dan bahkan kadang-kadang ada juga orang yang mendevelop salah satu love language karena dia nggak pernah mendapatkan itu di lingkungannya. Jadi dia merasa kayaknya enak ya kalau aku bisa sekali aja ngerasakan dibeginikan gitu. Ya dan kadang semua cara itu bertemu dalam satu hubungan. Dua orang yang sebenarnya sama-sama saling sayang, tapi gak selalu tahu gimana cara membuat rasa sayang itu sampai ke resipiennya. Di titik itu, ya mudah sekali bagi kita untuk mulai menyimpulkan sesuatu. Dia kayaknya gak peduli ya orangnya. Dia kayaknya gak betul-betul tulus deh sayang sama kita. Dia kayaknya gak betul-betul nyesel deh minta maaf. Ya padahal mungkin dia cuma nggak tahu gimana caranya supaya apa yang dia lakukan itu bisa sampai ke kita dengan bahasa yang sudah kita pahami dari kecil. Dan mungkin kita juga belum benar-benar belajar gimana cara memahami bahasa yang dia gunakan. Karena pada akhirnya mencintai seseorang itu nggak cuma tentang gimana kita mengekspresikan perasaan kita, tapi juga tentang kesediaan kita untuk memahami cara orang lain mengekspresikan perasaannya. Jadi jangan buru-buru dijudge nggak valid ya.
Dan mungkin disitulah hubungan betul-betul diuji. Bukan pada seberapa sempurna kita mencintai, tapi pada seberapa jauh kita bersedia untuk memahami cinta yang datang dalam bentuk yang berbeda. Nah, kalau ada one quote take away dari episode podcast kali ini, mungkin kita tidak perlu mencari bahasa cinta yang paling benar. Mungkin kita nggak perlu mencari apology language yang paling benar, karena tidak ada yang superior. Dan mungkin yang kita butuhkan itu hanyalah belajar untuk menjadi penerjemah bagi orang yang kita cintai. Dan dengan ini, sekian dari episode 4 dari Teman Tiduran. Semoga kalian terkesan dengan isi podcast ini. Terima kasih sudah menemani kegabutanku. And see you on the next episode of Teman Tiduran, where all your thoughts are sprouting. Bye-bye!